ilegal tapi jalan terus, tidak bisa. Ini negara hukum, men. Iya. Kalau memang legal ya jelas aturannya, ya jelas bagi hasilnya ke pemerintah. Kalau ilegal tutup. Nah, ini kita gini Pak, masuk ke salah satu fenomena yang sudah terjadi di Kabupaten Wonosobo, Oke. yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Oke. Nah, ini persoalan Galian C. Nah, Galian C ini kan sudah bertahun-tahun di Wonosobo, dan setahu saya itu memang tidak berizin Pak. Setahu saya sih, tapi nggak tahu kebenarannya kayak apa. Nah, ini kan jelas bahwa Galian C itu berdampak tidak baik terhadap lingkungan, Ya. karena memang dari beberapa kejadian pernah disampaikan salah satu wartawan itu menyebabkan kebanjiran. Kemarin katanya yang di Kretek itu sudah sempat ada kebanjiran. Juga pernah ada korban jiwa, para pekerja yang jatuh itu juga pernah ada. Dan ternyata yang lebih parahnya, Galian C ini yang mengeruk kekayaan alam kita, tapi tidak mendapatkan keuntungan untuk pendapatan daerah. Nah, ini pandangan dari Bapak Abdul Arif untuk soal Galian C ini gimana, Pak? Iya, yang pertama statusnya harus diperjelas, ya. Kalau memang sampai hari ini itu tidak ada izin, berarti ilegal. Membiarkan praktek ilegal itu sama halnya mentoleransi pelanggaran terhadap peraturan, ya. Kalau ini dibiarkan pada saat pada saat statusnya ini ilegal, berarti pemerintah, negara, aparat membiarkan ada praktek ilegal di depan mata. Ini berbahaya bagi kewibawaan pemerintah itu sendiri, kewibawaan aparat sendiri. Karena itu menyolok mata, setiap hari siapapun bisa melihat. Masyarakat bisa melihat. Loh, ini katanya ilegal, tapi kok terjadi? Gitu kan? Karena khawatirnya kalau ini terus berlangsung, masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Oh, itu ada ilegal, pelanggaran hukum di depan mata, tidak ada tindakan. Berarti pemerintah bagaimana dong membiarkan? Jangan-jangan ini ada backingnya, jangan-jangan melibatkan aparat, jangan-jangan ada setoran ke orang-orang, kan muncul prasangka, muncul apa ya istilahnya, dugaan-dugaan, ya. Yang ini merugikan pemerintah, ya. Pemerintah diam, salah jelas karena ada pelanggaran hukum di depan mata. Gitu. Efeknya masyarakat yang lain akan merasa, loh, kalau itu pelanggaran hukum diperbolehkan, saya boleh dong melanggar hukum. Nah, kalau itu diizinkan, apa tidak ditindak, saya akan melanggar hukum juga boleh-boleh saja dan tidak boleh ditindak, kan sama di depan hukum. Itu akan memberi pelajaran yang tidak baik kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang melihat ini dari banyak kalangan, tidak hanya dari kalangan dewasa saja, ada anak-anak, ada pelajar. Bayangkan kalau kita jadi pelajar, di kelas kita diajarkan bagaimana kewajiban kita untuk mentaati hukum. Ada pelajaran, guru kerja keras untuk menanamkan perilaku taat hukum kepada siswa. Begitu siswa keluar kelas, lewat jalan raya, lihat ada perilaku ilegal di depan mata. Tidak ada sanksi dari pemerintah, tidak ada sanksi dari aparat. Bagaimana sisi kejiwaan dari pelajar itu? Dia akan mengalami demoralisasi sejak awal, sejak dini. Dia diajarkan untuk menjadi manusia munafik. Di kelas saya diajarkan untuk taat hukum, tapi di luar kelas saya melihat ada pelanggaran hukum yang dibiarkan. Nah, ini akan mencetak generasi-generasi hipokrit, generasi munafik ke depan. Generasi yang sejak awal antara yang diajarkan di bangku sekolah dengan yang dipraktekkan di luar itu berbeda. Ini berbahaya, ini mengalami demoralisasi sejak awal. Dan yang melihat praktek itu berapa orang coba? Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu yang melihat. Ini berbahaya sekali. Ini dari sisi demoralisasi. Belum dari sisi yang lain, ya. Dari sisi ekologi, ada kerusakan alam, dari sisi pendapatan daerah tidak mendapatkan apa-apa dari sana. Yang kayak 1, 2, 3 orang, ya, itu kan menyerap lapangan pekerjaan. Oke, berapa karyawan yang dapat? Bandingkan dengan
bosnya, Iya. berapa kali lipat yang didapat bosnya. Lalu uang itu kemana aja larinya, mengalir kemana? Ini menjadi praktek yang sulit. Kalau memang mau dilegalkan, kalau memang bisa, ya silahkan dilihat undang-undangnya seperti apa, ada nggak cantolannya, peraturan pemerintahnya ada nggak, lalu RT RW tata ruangnya bisa nggak dilegalkan. Kalau memang bisa dilegalkan, legalkan saja. Dari berapa persen daerah dapat, jelas kontribusinya ke daerah. Dan pada saat dilegalkan, tidak akan ada demoralisasi lagi. Iya. Ya kan? Warga negara atau masyarakat penduduk akan melihat, oh itu sudah legal kok. Ada praktek ya nggak apa-apa. Ya kan? Toh daerah dapat pembagian hasil dari sana. Oh, wong ada perda yang melindungi. Tidak akan tidak akan mengajarkan hal buruk kepada masyarakat kita, terutama generasi muda. Tidak akan mendidik generasi muda menjadi hipokrit atau munafik. Ini penting ini. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Dari sisi moralitas, dari sisi ekologi, dari sisi pendapatan. Yeah. Ini harus dilihat. Moralitas tidak hanya dari moralitas masyarakat, tapi juga moralitas aparat. Bagaimana mereka akan berlaku profesional kalau ada godaan-godaan seperti itu kan menyulitkan aparat juga. Moralitas pemerintah sendiri, bagaimana aparat, misalkan saya jadi kepala dinas LH lingkungan hidup yang membidangi itu, saya membiarkan, gimana saya? Moral saya seperti apa? Ini ada pelanggaran perda, saya biarkan. Ini kan sesuatu yang menyulitkan. Kalau memang bisa dilegalkan, legalkan. Yeah. Jelas. Tapi kalau memang ilegal, tidak bisa dilegalkan, tetap itu perilaku yang melanggar perda, tidak bisa disahkan, ya ditindak dong. Jangan setengah-setengah dong. Oh ini melibatkan itu, melibatkan ini kompromi. Loh, katanya negara hukum. Yeah. Katanya siapapun sama di depan hukum. Ya tegakkan aja hukumnya, tidak perlu pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, enak yang banyak bulunya. Lah itu kalau misalkan ini kan statusnya sepertinya kan masih ilegal ya Pak. Setahu saya kayaknya masih ilegal. Belum dilegalkan. Karena kemarin sudah terjadi dampak lingkungan dari kerusakan lingkungan ekologi karena Kalianse. Ya. Yang bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi untuk memperbaiki lingkungan itu sebetulnya siapa Pak? Ya pelaku. Iya. Dia yang melakukan, dia yang menggali, dia yang harus mereklamasi. Begitu, wong dia yang mendapatkan keuntungan dari sana ya. Jadi harus mereklamasi itu. Kalau tidak ya perbuatannya. Tapi pemerintah menginstruksikan kepada mereka untuk mereklamasi juga dasarnya apa? Iya. Ya kan? Tadi ilegal kan? Ya ilegal. Iya. Masa ilegal mau diinstruksi? Ini kan jadi sulit ini. Iya. Jadi ini adalah hal yang butuh kebijakan yang tegas. Iya. Ya. Karena tadi itu dimensinya banyak sekali. Masyarakat tidak percaya kepada pimpinan, tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada aparat. Itu ada sebabnya. Itu bagian dari akumulasi beberapa hal. Padahal pemerintah itu butuh dukungan masyarakat, butuh kepercayaan masyarakat. Aparat juga butuh kepercayaan dari masyarakat. Karena pemerintah yang mendapatkan kepercayaan, aparat yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mereka akan lebih mudah menjalankan tugasnya. Itu akan disebut sebagai pemerintahan yang legitimate, punya legitimasi. Karena masyarakat percaya. Itu loh. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak dipercaya oleh masyarakat akan sulit mendapatkan dukungan. Iya. Masyarakat diminta begini, diminta begitu, wong perilakunya aja begitu. Masyarakat diminta tegak hukum, loh itu ada pelanggaran hukum aja dibiarkan. Kalau itu boleh, kenapa saya tidak boleh? Iya. Nah, seperti itu akan menyulitkan pemerintah sendiri. Gitu. Terus ini Pak, kebetulan saya kan dulu pernah menjadi aktivis juga dulunya. Dulu pernah. Sekarang sudah enggak ya? Iya, sekarang sudah. Sekarang udah akebal. Akebal, iya. Dulu aktivis, sekarang akebal. Dulu kantongnya tipis ya. Dulu pernah saya diajak untuk melakukan advokasi terhadap Kalianse ini, Pak. Kita bertemu dengan ya ada LSM dan lain sebagainya. Iya.
Saya sempat ingin melakukan gerakan-gerakan secara terbuka dalam advokasi Galian C. Oke. Tapi saya ditegur, Pak. Siapa yang negur? Ya, ini dari hasil diskusi kami dengan LSM tersebut. Oke. Jangan terlalu frontal, Mas. Kalau terlalu frontal, ini masalahnya besar. Kalau terlalu terlalu frontal dan teridentifikasi, udah tinggal nama kamu, Mas, katanya gitu. Dan ada pengakuan dari salah satu wartawan, katanya pernah mau mengambil foto di salah satu tempat Galian C, itu diuber-uber, Pak, itu, Pak. Oh. Nah, ini kan seperti apa ya? Untuk melakukan advokasi terhadap Galian C, aktivis sendiri udah takut, Pak. Saya sendiri dulu juga langsung angkat tangan saya karena nanti ditakutkan pulang tinggal nama itu kan, waduh. Ini tanggapan Pak Abdul Arif gimana ini? Mengapa mereka bisa sekuat itu? Kan mereka bisa menguat sekuat itu, bisa juga melakukan teror, bisa mengancam segala macam. Mengapa bisa seperti itu? Kan pertanyaan besar. Iya. Apakah memang karena mereka punya sumber daya, ya? Kan warga negara sipil tidak boleh melakukan teror, tidak boleh punya aparat kekerasan. Yang boleh punya aparat kekerasan kan negara. Ya kan? Nah, ini ada pertanyaan. Tapi memang semua sebenarnya terpulang pada ketegasan pemerintah. Tidak bisa ini dikembalikan kepada masyarakat. Kalau dikembalikan kepada masyarakat, yang terjadi adalah konflik horizontal. Iya. Masyarakat yang satu akan bertikai dengan masyarakat yang lain. Ini berbahaya juga, ya, karena sudah menyangkut masalah perut, masalah ekonomi. Yang satu merasa hidupnya dari sana, yang satu di sini merasa terganggu lingkungannya. Ini bisa ada konflik horizontal. Ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab aparat pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat. Karena pada saat masyarakat bergerak sendiri, nanti ada tudingan main hakim sendiri, ya kan? Iya. Nanti ada tudingan ini nggak punya otoritas kok bergerak. Kemudian memicu konflik horizontal. Nah, konflik horizontal ini sebenarnya ada di beberapa titik. Mereka yang tidak setuju, mereka yang merasa terganggu, jalan infrastruktur rusak itu kan. Iya. Kemudian mata air beberapa juga sudah hilang. Kan? Nah, itu kepada siapa mereka akan memprotes itu? Ya, ke pemerintah. Karena yang diam, tidak mengambil sikap, yang pasif itu pemerintah. Yang boleh mengizinkan dan tidak mengizinkan pemerintah. Yang bisa memerintah aparat itu pemerintah. Ya, tinggal political will-nya aja. Apakah akan membiarkan praktek ini terus sampai kapan? Iya. Atau akan melakukan upaya untuk melegalkan dengan alasan-alasan tertentu, atau tetap statusnya ilegal, melakukan penindakan. Iya. Itu, dan ini wajar kalau masyarakat kritis karena ini di depan mata mereka. Ini bukan praktek tersembunyi, terselubung yang kemudian orang nggak bisa lihat. Iya. Ya, kalau misalkan lah korupsi kan ada di ruang-ruang tertutup, ruang-ruang gelap itu kan. Itu praktek ilegal juga, tapi kan nggak menyolok di depan mata. Ini praktek ilegal menyolok di depan mata. Semua orang bisa melihat itu, dari semua kalangan, semua usia, ya kan? Dibiarkan. Ini berbahaya bagi kredibilitas pemerintah sendiri dan berbahaya juga bagi masyarakat, karena akan ada rasa tidak percaya di antara mereka. Ini kan ada yang masyarakat yang cemburu sosial juga. Ya, itu kok kaya banget. Oh, omsetnya naik, ekonominya naik dari situ gitu kan. Tapi sisi lain biasa-biasa aja, ada cemburu sosial di antara mereka, itu juga. Kemudian ada masalah apa, selalu dikaitkan ke sana. Ini sesuatu yang tidak sehat. Lah ini untuk tindakan yang pas kiranya, ini sih menurut pandangan Pak Abdul Arif aja, tindakan yang pas bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyikapi Galian C ini, yang katanya kan Galian C ini izinnya kan di provinsi, Pak. Seandainya nih pemerintah kabupaten mengatakan, loh ini kan izinnya provinsi, kita pemerintah kabupaten tidak punya kewenangan apapun. Seandainya mereka mengatakan demikian dari pemerintah, apakah udah jadi lepas tangan aja atau bagaimana? Dan mungkin
pandangan dari Bapak Abdullah itu sendiri, tindakan pemerintah kabupaten yang pas itu kiranya seperti apa? Masyarakat tidak akan ambil pusing apakah ini kewenangan kabupaten, provinsi atau pusat. Taunya ini Iya. pemerintah. Iya. Ya, mereka kan juga harus berkoordinasi dong Oh iya. antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kan. Wong ini ada praktek di depan mata, ada kerusakan lingkungan di depan mata. Pilihannya ya menurut kami pertama dikaji. Mungkin nggak itu dilegalkan sekalian? Mungkin nggak. Kalau dilegalkan kan bisa diatur. Iya. Ya, menggalinya area mana saja yang boleh, area mana saja yang tidak. Iya. Kemudian kedalamannya seberapa bisa diatur. Kemudian reklamasinya bagaimana, tanggung jawabnya siapa. Kalau bisa memungkinkan dilegalkan, ya, kalau ada aturan hukum yang memungkinkan dilegalkan, kan pemerintah bisa intervensi langsung. Iya. Bisa mengawal langsung, bisa ikut terlibat di situ. Dari sisi legalitasnya terjamin, dari kerusakan lingkungan bisa dikendalikan, diminimalkan, kalau bisa seminimal mungkin, ya. Iya. Kemudian dari sisi pendapatan, dari sisi ekonomi ada kontribusi ke pemerintah. Iya. Kemudian dari sisi moralitas tidak ada itu tadi moral hazard tadi, ya. Orang tidak akan secara moral merasa menjadi hipokrit, menjadi munafik gitu loh. Nah, ini penting. Kalau memang bisa dilegalkan, legalkan. Kalau bisa betul-betul legal, semua untung. Iya. Pelaku juga bisa melaksanakan secara legal. Kemudian mulai dari bosnya sampai karyawan bisa bekerja. Kemudian reklamasi ada yang menanggung jawabi. Kemudian pendapatan bisa dihitung. Kita dapat berapa per bulan, pemerintah dapat berapa, PAD bisa naik. Iya. Tahunan berapa, kan bisa untuk bangun. Kalau bisa dilegalkan. Apakah bisa atau tidak? Pemerintah yang bisa jawab. Tapi kalau tidak bisa dilegalkan, statusnya tetap ilegal, ya ditutup. Tidak ada pilihan baina wa baina. Pilihan abu-abu tidak ada. Legal tapi ilegal tapi jalan terus, tidak bisa. Ini negara hukum, men. Iya. Kalau memang legal ya jelas aturannya, ya jelas bagi hasilnya ke pemerintah. Kalau ilegal tutup. Tidak ada kompromi. Iya. Itu menurut pendapat kami.